teman-teman, pada video ini kita akan belajar memahami konsep usaha dan gaya. Usaha itu apa? Usaha adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Sementara gaya sendiri adalah cara untuk membuat benda bergerak ataupun berhenti. Rumusnya yaitu W sama dengan F kali S. Nah, di mana W sama dengan were atau usaha, yang satuannya yaitu joule, dan F atau force merupakan lambang dari gaya, satuannya Newton, S merupakan lambang dari perpindahan atau shift, satuannya meter. Nah, rumus ini berlaku ketika gaya yang diberikan pada benda datar. Lain halnya jika gaya yang diberikan memiliki sudut. Jadi kalau misalnya gaya itu ditarik sejajar dengan bidang datar atau membentuk sudut 0 derajat terhadap bidang datar, maka kita menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Jika gaya yang diberikan itu memiliki sudut terhadap bidang datar, maka misalnya gini, kita gambarkan ada sebuah balok pada bidang datar dan ia ditarik dengan sudut alfa, membentuk sudut alfa, ditarik sehingga balok ini berpindah sejauh S. Nah, apabila kasusnya seperti ini, maka untuk mencari usaha yang dilakukan, kita gunakan rumus W sama dengan F kali cos alfa dikali sama S. Alfa itu merupakan sudutnya. Nah, contoh perbedaannya seperti ini. Gambar di atas dan gambar yang di bawah itu membentuk sudut. Yang di atas pada gaya searah dan sejajar dengan bidang datar. Jadi, teman-teman bisa melihat ya perbedaannya. Yang ditarik searah dengan bidang datar dan yang ditarik dengan membentuk sudut terhadap bidang datar. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Soal yang pertama, gaya 20 Newton dikerjakan pada balok hingga balok berpindah sejauh 4 meter. Usaha yang dikerjakan gaya F pada balok adalah... Nah, jadi di sini diketahui gayanya 20 Newton, maka kita tuliskan F sama dengan 20 Newton. Nah, kemudian balok berpindah sejauh 4 meter, maka S sama dengan 4 meter. Kemudian berapa usaha yang dikerjakan gaya F pada balok? Maka yang ditanya adalah W-nya ya teman-teman. Jadi kalau mau mencari W, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Nah, kita substitusikan F-nya sama dengan 20 Newton. Kita tulis dulu 20 dikali 4, S-nya 4. Sehingga didapatkan usaha sama dengan 80 Joule. Nah, soal yang kedua, sebuah benda diam di atas permukaan lantai licin. Pada benda dikerjakan gaya F sama dengan 12 Newton, membentuk sudut 30 derajat terhadap permukaan lantai. Jika benda bergerak sejauh 1 meter, berapa usaha yang dilakukan oleh gaya F pada benda? Nah, jadi diketahui bahwa F-nya sama dengan 12 Newton dan gayanya membentuk sudut theta sama dengan 30 derajat.
dan benda bergerak sejauh 1 meter. Jadi S sama dengan 1 meter. Yang ditanya usaha yang dilakukan gaya F pada benda. Jadi yang ditanya W, kita bisa menggunakan rumus W sama dengan F dikali cos alfa dikali S. Jadi kita substitusikan nilainya. 12 dikali cos 30 itu kita tuliskan dulu, kali S-nya itu 1. Jadi 12 dikali cos 30 itu sama dengan setengah akar 3 dikali 1. Nah, 12 dibagi sama-sama dibagi 2 dengan 2 tadi, 12 bagi 2 6, 2 bagi 2 1, jadi didapatkan hasil 6 dikali akar 3 dikali 1, 6 akar 3 Joule. Soal yang ketiga, benda bermassa 1 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi pada benda tersebut. Nah, di sini diketahui masanya sama dengan 1 kg. Kita tuliskan lambang dari massa itu M sama dengan 1 kg. Benda ini jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Maka itu lambang dari ketinggian adalah H. Sama dengan 2 meter. Selanjutnya, percepatan gravitasi atau lambangnya yaitu G adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah W. Nah, untuk mencari usaha ini, maka kita bisa juga menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Namun di sini F-nya perlu kita jabarkan dulu bahwa F itu merupakan massa yang dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi itu merupakan hubungan antara usaha dengan energi potensial. Nah, kita bisa tuliskan S itu, kalau S adalah jarak perpindahan pada bidang datar. Apabila dia pada bidang vertikal, maka kita bisa menggunakan H, teman-teman. Jadi S itu kita ganti dengan H apabila benda yang bekerja gayanya pada bidang vertikal. Pada bidang horizontal kita gunakan S. Jadi kita masukkan rumusnya, M-nya itu 1 dikali G-nya 10 kali H-nya 2 meter. Jadi kita masukkan dan didapatkan hasil W sama dengan 20 Joule. Yang keempat, Zanta melakukan usaha 500 Joule untuk memindahkan balok yang berpindah sejauh 20 meter. Berapa gaya yang dikeluarkan Zanta? Jadi Zanta melakukan usaha 500 Joule, kita tuliskan W sama dengan 500 Joule. Nah, untuk memindahkan balok yang berpindah sejauh 20 meter, kita tuliskan S sama dengan 20 meter. Berapa gaya yang dikeluarkan Zanta? Yang ditanya adalah F. Nah, teman-teman bisa menggunakan segitiga ini. Kita tulis W itu di atas dan F dengan S di bawah. Jadi apabila kita mau mencari F, kita bisa membagi W dengan S. Jadi kita tuliskan F sama dengan W per S. Begitu juga dengan S sama dengan W per F. Atau W sama dengan F kali S. Nah, F sama dengan W per S, kita substitusikan nilainya. W sama dengan 500 Joule per 20 meter. Sehingga didapatkan hasilnya 50 bagi 2, 25 Newton. Soal terakhir, Ferrell dan Zimo mendorong mobil dengan gaya masing-masing 60 Newton dan 70 Newton, sehingga mobil berpindah sejauh 4 meter.
Berapakah usaha yang dilakukan Farel dan Zimo? Jadi ada sebuah mobil yang didorong oleh Farel dan Zimo dengan gaya mereka masing-masing, di mana Farel misalnya F1 sama dengan 60 Newton, dan si Zimo juga mendorong dengan arah yang sama dengan gaya 70 Newton. Nah, karena mereka mendorong mobil ini sehingga mobil tersebut berpindah. Berpindahnya sejauh 4 meter. Yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh kedua orang ini. Maka bisa kita tuliskan W sama dengan F kali S. Nah, F-nya ini kan merupakan gabungan antara si Farel dan Zimo. Jadi kita bisa jumlahkan teman-teman. F1 tambah F2, 60 tambah 70. Dikali sama S-nya perpindahannya 4 meter. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil 60 tambah 70, 130 dikali 4. Sama dengan 520 Joule. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.